sih Mak, kalau aku sih nggak fokusnya ke sana, itu aja. Mm-mm. Jadi sebenarnya memang lagi rame sih tentang parodi-parodi itu ya. Tapi ya terlepas dari itu, ya tergantung lah penilaian kalian tuh bagaimana ya. Kalau aku jujur memang sempat ada kunaikan story di Igoiku kan Mak, bilang Kak Neti ada, tapi udah selepas itu aja, tapi tidak yang sampai ku fokuskan gitu, enggak, karena kerjaanku jujur banyak. Ini maaf banget. Betul, 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 betul. Wah, cuman balik lagi, kalau kalian tidak suka jangan kalian lihat. Kalau gue tuh Nah, kayak lebih ke tolak ukur ya, Mak. Sebenarnya itu ada satu akun waktu itu ya, yang uh-uh. gue kayak lihat gitu kan. Sebenarnya gue juga nggak bisa ngomong terlalu banyak ya, karena kan ini privacy juga kan. Karena ini mencangkup banyak hal juga kan, yang memang Mana nge-DM ini? gue ada. Banyak hal sih, Mak. Maksudnya Tentang banyak hal yang mana? lebih ke arah kalau gue ngomong tuh akan membahayakan satu dua hal sebenarnya. Tapi maksud gue tuh gini loh. Tapi tunggu dulu Mak, aku potong dulu. Yang memancing Hmm. kegeraman orang-orang itu adalah mulai dari si Miss Gosip yang mau fitnah mamanya Niki. Oh, Itu kan awalnya kan. betul. Sehingga banyak typingan impas lah bla bla bla. Padahal itu semua berawal dari si dari si Miss Gosip. Padahal Sehingga sebenarnya gini loh. Dari sisi sudut pandang gue kan Miss Gossip sendiri ini kan suruhan siapa kan sebenarnya belum jelas ya. abu-abu masih. Iya Ya, kan? abu-abu. Kalau Masih itu, abu-abu kan. cuman sebenarnya karena Rafi keluarin aja ih. karena Blok aja jangan bikin. kegeraman, karena kegeramannya sih para pendukung Niki, ya kan? Karena statement dari si Miss Gosip. Karena setelah gue cross check ya Mak, gue tracking si Miss Gossip ini tuh sebelum ada kasusnya Niki memang dia itu udah hit banget, haters banget ke Niki Dari dulu. dari dulu. Dari kalau postingan lama-lamanya dia itu emang dia haters banget. Bukan yang tentang sekarang doang ya. Kayak gitu sih. Gitu. Nah, jadi kan ya mungkin para pendukung Niki ataupun fansnya Niki ini kan timbullah rasa kegeraman. Dicari lah, apalagi yang mereka dapatkan itu bukanlah hal yang tertutup atau ditutupi. Ngerti nggak Mak? Ini kan memang dipublish di medsosnya. Dan yang sangat-sangat disayangkan juga, akun tersebut, akun ibunya yang diduga ibunya ini, itu tidak dalam keadaan private. Jadi itu bisa dimasuki oleh siapapun. Nah ini, api-api ini, sehat kita semua. Itu kan Mak berawalnya kan. Nah tapi kalau aku kayak tadi kan, kayak mana Membel lihat. Kalau aku sih ada rasa tidak tega. Jujur aja aku bilang Mak, nggak tega. Memberikan dukungan terhadap orang yang kita sukai, memberikan dukungan. Oh, jadi rame Mak kita podcast berdua Mak. Ngeri Ya, kali. kita podcast halu. Oh iya, oke. Untung ada nama gue ya Mak, tetap halu ya Mak. Iya, jadi maksudnya ya, kalau menurut aku sih ini orang kayaknya perlu dibawa diobatin gitu, bukan untuk dijadiin AIWO. Cuman beda lagi ya Mak ya, kalau aku kan memang gue nggak ada, gue mah fokusnya cuman gimana sini kita tetap sehat, ke situ aja. Betul. Untuk memparodiin gue nggak tega Mak, jujur aja Mak. Kalau gue nggak tega. Sama sih, gue sih sependapat ya. Terlepas dari ya setiap orang kan punya cara ngedukung masing-masing ya. Betul. Kalau aku tuh ngambil pelajaran dari dulu gue ngebela beberapa case juga ya kan. Gue lebih ke arah untung sih gue tuh tidak pernah punya jejak digital membela sesuatu itu membuli orang ya. Nggak pernah sih.
Itu prinsip gue dari dulu ya, apalagi kayak misalkan membawa anak, keluarga atau apapun, gue tidak pernah mau sih kayak gitu. Pokoknya kalau kalau dari hasil account Ibu Neti, aku cuma dapat 2 poin aja. Kalau untuk yang melanggar undang-undangnya ya parna aksi dan penghinaan terhadap lambang negara kita. Aku itu aja, Mak. Selebihnya udah. Aku nggak ada memparodiin Kak Helen. Kalau ngebully personal orangnya mah ya iyalah, kalau sama-sama musuh mah yang penting jangan bawa keluarga, jangan bawa ibu atau anak atau apa. Kalau gue tahu Betul. ngambil udah ngambil aja yang gue serang, ngapain gue nyerang yang anak dan lain-lainnya gitu loh. Tapi kan ini berawal dari mulutnya si Miss Gosip, Mak. Kegeraman orang-orang yang muncul ini karena dari si Miss Gosip ini dia memfitnah. Apalagi orang tuanya NM kan itu kan udah almarhum. Betul. Itu harusnya kan memang yang yang diserangkan sebenarnya harusnya Miss Gosip aja. Tapi gue dari awal ya Mak, gue tidak pernah mau mengangkat Viti Miss Gosip sama sekali. Boleh dicek Viti gue nggak pernah ngangkat Miss Gosip satu kali pun. Karena dari awal gue itu udah yakin bahwa tujuan dia itu adalah insight, mau terkenal gitu. Kalau gue lihat ya, dan itu jujur, dan itu udah terwujud. Lu lihat deh, postingan dia itu sekarang setiap VT itu tidak pernah yang namanya nggak FYP. Biarpun jatuhnya itu negatif ya, tapi apa yang dia mau itu terwujud. Karena apa ya? Karena maaf nih, pendukung-pendukung yang terlalu menurut gue terlalu memfokuskan untuk memviralkan dia. Padahal sebenarnya cara yang terbaik adalah dia itu sengaja di up gitulah maksudnya kan, Mak. betul, harusnya Dia kan itu jadi aku aja yang bilang, Mak, Miss Gosip ini sengaja dibentuk, ditumbuhkan, kayak mana ya bahasanya, sengaja dipelihara. Udah aku yang ngomong. Ya kan Miss Gosip, ini aku yang ngomong. Si Miss Gosip ini adalah makhluk hidup yang sengaja dibentuk, yang sengaja dipelihara. bukan Mam, maksudnya gitu loh Mam. Eksepsi aja baru dibacakan dia langsung Dia udah tahu bilang bahwa eksepsi itu ditolak. Betul. Ada apa? Padahal kalau misalkan pun si abu-abu itu nggak datang karena dia bilangnya dadakan, kan nggak mungkin. Masa nggak ada sih, nggak ngedenger sih informasi bahwa ada sidang Once Prestasi. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya Mak, sidang One Prestasi itu kan kayak sidang cerai-ceraian gitu kan Mak. Nggak datang juga sebenarnya nggak apa-apa. Nanti ujungnya kan itu hakim itu akan mengambil keputusan. Tapi kan maksudnya secara wajibnya kan harusnya datang. Betul. Tapi kalau dia kan melalui perwakilan kan, pengacaranya untuk mediasi. Kalau tidak ketemu titik mediasi ini ya udah. Balik lagi ya ke Miss Gosip ya, maksud gue itu kemarin itu lebih bagus itu langsung pihak dari Niki bertindak langsung, udah ceblosin aja langsung ke penjerong kan, daripada di viralin sama nih si A, si B, si C, si D, itu justru malah membuat dia jadinya ya sesuai dengan apa yang dia mau terwujud. Tapi kan Mak, enggak ini kan Mak, enggak digubris kan dia sama Niki. Sama Niki nggak digubris, tapi kan kayak misalkan maaf nih ya, yang tadi kita sempat bahas yang ibarat kata hamba konten ya kan. Betul. Pun yang ibarat kata yang lagi panas apapun, ya lu up aja demi hanya konten. Dan harganya sebenarnya itu tidak efektif banget menolong Niki. Justru malahan menurut gue itu akan membuat Miss Gosip naik dan dia semakin merajalela membuat viti-viti untuk menyerang Niki. Menurut gue hal yang lebih bagus adalah ciduk langsung masukin penjara, udah biar dia kagak usah bikin konten. Kalau gue, karena gue udah tahu di saat dia up viti
ya, ibarat kata menyenggol almarhum ibu gua simpen videonya, gua laporkan ke pihak berwajib, langsung diproses, ambil tangkep. Daripada lu orang ngeviralin, ibarat kata lu viralin dia. Padahal lu sendiri adalah konten kreator besar, lu viralin sesuatu yang menurut gua nggak penting, yang akhirnya sekarang juga dia tetap merajalela, nggak ketangkep, nggak keciduk. Jadi kayak waste aja menurut gua, wasting time aja. Thank you Kak Nadia. Wasting time aja mak menurut gua, makanya gua tidak pernah mau memposting dia sama sekali. Sama sekalipun gua tidak pernah memposting dia di feed gua. Gitu. Kalau gua Jangan digubris sih, Mak. betul, Gitu. Pak. Nggak mau gua. Semakin digubris ya dia akan semakin mendapatkan ruang dan tempat. Gitu. Betul. Karena pada dasarnya konten kreator seperti itu adalah ya yang gue bilang ya, banyak cara untuk menjadi seleb. Salah satunya seperti itu, nyenggol artis, Betul. tanpa punya prestasi, Betul. tanpa punya kemampuan. Yang penting lu nyenggol artis, lu ibarat kata nyerang artis, ya udah di stit lah sama banyak orang, dan itu membuat tuh jadi naik. Gitu. Drama lu nanti lu yang pansos. Kalau gue mah emang dari awal udah bilang pansos. Tanpa nyenggol pun gue udah bilang gue pansos. Jadi gimana? Kalau menurut aku dari kasus NM banyak numpang benar katanya. Balik lagi Kak, kalian yang bisa menilai itu. Kak, masalahnya Kak, kalau aku tuh ibarat kata nggak ngeposting muka pribadi Kak. Aku lebih ke berita-berita gitu sih. Aku tidak menjual diriku di konten Kak. Isi tadi ya? Betul, kalau aku menjual diriku di berita, atau mungkin aku menjual diriku sendiri dalam konten, aku menunjukkan mukaku, aku ingin menaikkan insightku, orang mengenal aku banyak, itu baru. Gitu. Gue pansos, gue kasih tau sama lu ya, selama gue kenal sama artis, dan gue membantu case artis, berapa kali artis ngajak gue ketemu, gue gak pernah mau. Gue bisa aja tuh kayak orang-orang lain, gue ketemu, gue meet up, gue foto, gue memberitahukan mereka bahwa gue dekat dengan mereka, tapi gue nggak pernah selama ini ngasih tahu ke orang gue dekat dengan A, banyak rahasia yang gue simpen, nggak pernah orang tahu. Begitu. Kalau yang pansos itu sebenarnya gampang sih Kak, dikit-dikit konten, udah. Masa kalian nggak bisa menilai itu? Masa kalian nggak bisa membedakan mana yang pansos, mana yang tidak? Iya toh? Dikit-dikit ngonten, apa-apa ngonten. Udah dari situ kan nampak Kak. Ini aku pet-pet aja ngomong sama kalian, aku minta maaf aja nih. Tapi ya emang begitu kenyataannya. Iya toh? Betul. Itu aja. Kalau di otak gue tuh satu sih Mak, apapun indikasi kalian membela Nikita, mau lu urusan lu pansos ataupun lu tulus, gue whatever. Yang penting lu ngedukung Nikita. Bener dong Mak, itu hak mereka masing-masing ya Mak. Mau keperluannya dukung secara tulus, mau ngedukung secara pansos, atau lu mau peduli insight atau apapun itu, gue gak peduli. Yang penting lu ngedukung Nikita. Karena memang Nikita menurut gue ya di jalan yang benar loh. Betul. Menurut gue. Kalau dari logika gue nih, kita gak usah ngomongin dakwaan ya. Kita ngomongin secara logika. Gue kenal sama Mambel. Anggap aja gue berteman sama lu, Mak. Ya. Terus gue ngasih saran ke lu. Ya. Bel, produk lu itu ibarat kata berbahaya, Bel. Gue bilang, jangan dipotong dulu ya, Mak Boti. Gue bilang sama lu, produk lu bahaya nih, Bel. Gue kasih saran sama lu ya, daripada nantinya lu bermasalah di dagangan elu, ya kan, daripada nanti di stick up oleh misalkan salah satu yang memang punya ibarat kata power ya dalam bersuara, lebih baik gue saranin lu kerja sama aja sama si artis tersebut, misalkan seperti itu. Kalau misalkan produk lu bermasalah nih Bel, gue kan cuma kasih saran ke lu ya,
Tapi kalau memang si Bella, si Mambel adalah orang yang benar dan dia tidak takut dengan produknya, mau itu setan sekalipun yang speak up, nggak peduli ya mak, gue nggak mau kenal sama orang itu. Bodoh amat. Kayak aku Bodoh lah, Mak. amat. Dibilang nggak ngirim barang, dibilang ayo, gue mah bodoh amat. Karena kan tidak Gue seperti itu. akan jawab, kalau Bella benar dia akan jawab gini ke gue, Mahalu, gue nggak peduli setan itu mau siapa yang speak up tentang barang gue nggak peduli karena gue nggak takut, karena gue merasa barang gue aman. Jadi Mahalu, saran lu gue terima kasih, tapi gue tidak akan berurusan dengan siapapun karena gue merasa barang gue aman. Bener nggak mak? Betul. Ya dong, gitu. Jadi kalau menurut secara logika kenapa gue ngebela si Niki, ya itu salah satu alasannya. Kalaupun sampai amit-amit Niki harus memproduksi, amit-amit nih, gue nggak mau kenal Niki dan gue tidak peduli dengan Niki, ya kan? Lu mau speak up mau apa, gue nggak peduli karena gue merasa produk gue bagus. Even Niki ibarat kata menjelekkan produk gue, ada bukti, gue tinggal laporin aja, bener nggak mak? Betul. Begitu guys, kalau dari secara logika gue gitu.